dengerin ya semuanya yang ada di Indonesia, termasuk kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi. Kesatria-kesatria kan saya perjelas gelar yang udah diberikan kepada saya, Satria Bingit Kalki Avatara Kalmahdi, udah saya serahkan. Kalau kalian mendapatkan gelar itu, maksudnya kalau nantinya kalian sudah menjadi pemimpin itu bukan berarti itu harus menjadi seperti presiden, bukan. Kalau kalian menjadi pemimpin itu diajarkan itu berdasarkan Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, sampai 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab apa? Kalau kalian tidak berprinsip dengan dasar-dasar Pancasila dari 1 ketuhanan yang Maha Esa sampai 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya hancur itu. Nah, di akhir zaman jangan macam-macam. Tahu nggak? Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa, itu yang diartikan itu harus paham, itu diresapi. Tuntutannya itu berat, tuntutannya jadi seorang pemimpin itu berat, biar kalian paham. Kalian itu jangan pada berebut pepesan kosong. Kalian udah sono rebutan gelar itu, saya nggak mau rebutan gelar itu, karena gelarnya memang udah dikasih ke saya serahkan kepada kalian, ambil aja buat rebutan. Saya udah muak, udah malas ya. Nggak mau saya. Orang-orang itu nunggu harta amanah udah saya sampaikan. Kalau kalian itu menunggu harta amanah berupa harta ibaratnya emas atau permata atau uang, itu salah kalau mencari saya. Itu salah kalau mencari Satria Bingit untuk membantu itu Satria Bingit itu cuma meluruskan. Saya udah meluruskan, makanya gelarnya saya taruh buat rebutan kalian itu. Kalau kalian nggak mampu juga untuk mendapatkan itu, udah ditaruh. Saya itu kasihan sama kalian. Saya cerita tentang Jayabaya, kalian itu langsung sewot, katanya menceritakan kalian. Saya bukannya nggak percaya amalan-amalan itu di Jayabaya, tapi di situ mengandung siloka. Biar kalian paham itu. Saya itu dulunya itu pemalu, nggak pernah foto, nggak pernah apa-apa, video bolo-bolo, karena saya tergolong dari orang nggak mampu. Biar kalian tahu, hampir 3 tahun jalan ini, udah hampir 3 tahun itu saya tidak punya uang 1 rupiah pun. Makanya gelar itu saya kasihkan, saya taruh buat rebutan, karena kalian tuh nunggu harta yang seperti itu. Saya merasa nggak punya, memang saya nggak punya apa-apa, lemah. Memang saya nggak punya apa-apa, tanah sejengkal pun saya udah nggak punya, buat ngasih makan kucing aja nggak mampu. Saya makan itu ditanggung, rokok ditanggung. Yang ngasih saya itu namanya Isa, biar kalian tahu, namanya Isa. Tak ceritain ya, kalau di ceritanya Wangsit Siliwangi, Hanjuang adalah pejuang, Handelem adalah pedalam. Kalau lebak cawin itu kebak jawani, ngepek jawani, ngepeki jawani gitu. Kalau di Jayabaya itu dari Hono Coloko Doto Sawolo Podo Joyonyo Moko Podongo itu 20. Tapi di tahun 2021 itu udah masuk jadi Monggo Podongo. Bilangan ngo itu engnya itu ditaruh di tengah-tengah Mogo, jadinya Monggo Podongo. Nek wong Jawa Monggo Podongo, nek wong Jawa nyong-nyong atau bahasa Indonesia itu memakainya itu Hana Caraka Data Sawala pada jayanya maka padanga. Ada bagamanya yang jadapa lawasatata karacanaha. Ngoto bogomonyo yojodopo lowosototo korojonoho. Ono coloko itu kalau dijabarkan itu masih ada misterinya. Itu tidak seperti kitab yang dijabarkan yang didapatkan oleh saya. Saya muridnya Aji Saka. Aji Saka itu dulu musuhnya Dewata Jengkar. Yang mengalahkan Dewata Jengkar itu gurunya saya, Aji Saka.
Makanya saya muncul kembali. Secara gaib umur saya itu udah 9.979 tahun. Saya itu udah terbangun umur 9.977. Tapi saya tidur lagi. Terus banyak yang teriak, akhirnya saya terbangun kembali di 9.978 tahun. Tahun 2023 itu memperingati RI yang ke-78. Itu saya lahirnya tahun 1978. Kemerdekaan kita tahun 1945. Tahun 2023 saya pas umurnya 45. Muksonya Sabto Palon tahun 1478. Saya lahirnya tahun 1978. Lahirnya Siliwangi tahun 1401. Lahirnya Soekarno 1901. Muksonya Siliwangi tahun 1521. Di tahun 2021 itu saya ketemunya, katakan itu mati sebelum mati. Itu pas 2022 itulah saya terbangunnya itu pas umur saya 44 tahun. Umur 44 tahun 2022 pas 1444 Hijriah. Itu kalau dikait-kaitkan terus itu dari dulu itu selalu ada yang sama saya itu dikait-kaitkan itu semua yang dikait-kaitkan itu bisa ketemu itu. Kalau Siliwangi gurunya itu Kuncung Putih, itu Kuncung Putih sama Semar sama Sabto Palon itu adalah sama, tapi tahunnya beda-beda gitu. Kalau di Brawijaya itu di tahun 1478 muksonya Sabto Palon. Itu kalau diceritakan itu antara Kuncung Putih, Semar dan Sabto Palon itu adalah satu kesatuan itu. Terus kalau Siliwangi terus Jayabaya itu nama gelar itu. Tapi Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi begitu. Tapi itu adalah nama gelar. Makanya biar jadi misteri gitu. Kok bisa begitu? Itu rahasia. Itu yang nggak boleh dijabarkan tuh banyak. Itu ada batasan-batasan. Karena memang di akhir zaman itu harus jadi misteri. Jadi misteri semua sebenarnya. Kenapa saya sengaja muncul? Kenapa saya sekarang muncul? Supaya ceritanya itu tidak bohong gitu. Kalau mau tahu, saya itu udah menghindar, tapi saya diseret terus. Capek saya itu. Kalian pada rebutan harta amanah berupa uang, emas, segala macam yang diomongkan. Padahal harta amanah itu ada di hatinya masing-masing. Kalau saya jabarkan itu nggak beres-beres. Jadinya tetap selalu waspadalah.